Syederalun Ketua Umum Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa atau DPW PKB Aceh, Ruslan M. Daud, meminta para calon pengurus definitif DPC PKB Aceh periode 2026 hingga 2030 untuk merangkul seluruh kader, terutama pengurus lama yang sebelumnya telah berjuang membesarkan partai. Permintaan tersebut disampaikan Ruslan dalam rapat formatur penyusunan calon pengurus DPC PKB Aceh di kantor DPW PKB Aceh di Aceh Besar pada Minggu 21 Juni 2026. Ruslan menegaskan bahwa pengurus DPC yang nantinya mendapatkan mandat dan surat keputusan dari DPP wajib menjaga kekompakan internal partai dengan mengutamakan perangkulan terhadap pengurus sebelumnya sebagai sebuah kewajiban utama, bukan sekedar sunnah. Anggota Komisi 5 DPR RI itu juga menekankan bahwa proses penetapan pengurus bukanlah ajang persaingan atau pertarungan antar kader. Ia meminta agar kader yang belum mendapatkan kepercayaan untuk masuk dalam struktur kepengurusan tetap dianggap sebagai bagian penting dari keluarga besar PKB, bukan sebagai lawan. Lebih lanjut, Ruslan mengingatkan bahwa keberadaan PKB saat ini tidak terlepas dari perjuangan kader dan pengurus yang telah bekerja membesarkan partai selama bertahun-tahun. Untuk itu, pengurus baru diwajibkan menghormati dan melibatkan mereka dalam berbagai aktivitas kepartaian serta tidak boleh ditinggalkan. Dalam kesempatan itu, Ruslan menyampaikan bahwa rapat formatur digelar sesuai instruksi DPP PKB untuk menyusun struktur calon pengurus DPC yang telah ditetapkan. Setelah proses penyusunan rampung, DPW PKB Aceh akan mengajukan pengesahan kepada DPP untuk diterbitkan surat keputusan kepengurusan periode 2026 hingga 2030. Ia menambahkan seluruh pengurus DPC PKB yang telah disahkan nantinya akan dilantik secara serentak di Jakarta pada 23 Juli 2026 mendatang. Para pengurus diwajibkan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing sebagai bentuk pelestarian budaya daerah. Ruslan menambahkan pihaknya akan menilai dan memberikan hadiah bagi perwakilan kabupaten yang dinilai paling baik dalam membawa baju adatnya masing-masing. Di rapat hari ini kami adalah pembentukan tim patuh dalam rangka adalah untuk menyusun struktur DPC yang telah ditetapkan oleh pihak DPP. Jadi sehingga pada hari ini juga kedatangan tim UAS ataupun tim pemantau langsung dari DPP dalam rangka untuk melihat secara langsung kepengurusan yang notabene yang mau ditetapkan, yang mau diisikan oleh pihak-pihak DPC yang ada se-Provinsi Aceh, 23 kabupaten kota yang ada di Aceh. Jadi untuk selanjutnya adalah selepas ini kalau memang ini clear nanti ini semua, kami pihak DPP akan membuat surat permohonan dalam rangka untuk mengesahkan struktur-struktur yang notabene yang sudah diisi oleh pemantauan DPP dan juga bekerjasama dengan DPP dan juga DPC terpilih, sehingga nanti dapat di-SK-kan untuk menjadi pengurusan tetap untuk tahun 2026 sampai tahun 2031. Artinya nama-nama KSB yang diusulkan hari ini nanti juga bakal diusulkan ke DPP, seperti itu, Pak? Ya, hari ini tentunya akan kami fokuskan dulu di KSB. KSB ini adalah ada KSB Tapis dan juga Solo. Jadi ini ada 5 orang. Nah, 5 orang ini nanti akan dilantik. Jadi serentak di Jakarta pada tanggal 23 bulan 7. Jadi ini nanti semua se-Indonesia. Seperti arahan tadi, saya juga sudah mendapatkan instruksi arahan dari DPP bagi kawan-kawan yang mendapatkan kepercayaan untuk kepimpinan PKB di seluruh Indonesia, secara khusus adalah Aceh,
ini akan dikukuhkan di Jakarta nanti dengan catatan adalah pakai pakaian baju adat masing-masing. Jadi supaya dapat kita gaungkan adat istiadat yang ada di kabupaten kota masing-masing, kita perkayakan menjadi budaya kita. Jadi itu kira-kira. Mungkin harapannya nanti Pak kepada para KSB ditetapkan ini tadi kan seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, maksudnya agar tidak lupa terhadap pengurus sebelumnya, itu seperti apa Pak? Ya, tadi juga saya sudah menginstruksikan dan juga telah memohon kepada Ibu DPP yang memantau perjalanannya pelaksanaan tim formatur pada hari ini. Yang paling penting adalah DPC yang mendapatkan kepercayaan itu harus mengakomodir teman-teman yang belum mendapatkan kepercayaan kemarin di saat itu adalah kader-kader kita yang notabene yang kita pilih dalam rangka adalah untuk memberi yang terbaik, dalam rangka adalah untuk disaring di antara kadang-kadang ada 5, ada 6, ada 4 dan seterusnya. Itu tentunya adalah yang dipilih menjadi ketua adalah 1. Maka arahan kita, arahan juga Gus Ketum dan juga pimpinan-pimpinan DPP, orang yang notabinanya yang kemarin yang sudah mendapatkan penjaringan untuk menjadi calon DPC di kabupaten kota masing-masing, itu harus dimasuk dalam struktur inti, dalam struktur yang notabene itu yang bisa membawa kemuslihatan. Jangan ada nanti dianaktirikan oleh ini saudara kita yang mendapatkan kepercayaan ini. Jadi kita ini sama semua. Hari ini PKB sudah besar berkat perjuangan itu tentunya. Dari Banda Aceh, Rian Salvandi, SerambiNews.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.